Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal SKB Pranata Komputer Pemrograman Komputer bagian yang kedua. Nah, kali ini adalah lanjutan dari latihan soal SKB Pranata Komputer tentang pemrograman komputer yang sebelumnya. Nanti kita akan membahas 10 soal beserta jawaban dan juga pembahasan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor 1, yaitu istilah perulangan dalam pemrograman Pascal dikenal dengan A. Repeating, B. Again, C. Function, D. Procedure, E. Looping. Jawabannya adalah E. Looping. Nah, looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi kerja secara berulang pada blok yang sama, di mana dalam blok yang akan digunakan terdapat statement atau pernyataan. Kita lanjut ke nomor 2. Yang bukan merupakan looping adalah A. Looping for, B. Looping do while, C. Looping while, D. Looping repeat until, E. Looping if else. Jawabannya adalah E. Looping if else. Nah, berikut adalah beberapa macam looping. Di antaranya yaitu yang pertama looping for, itu untuk perulangan for. Yang kedua looping do while, yaitu untuk perulangan do while. Yang ketiga looping while, yaitu untuk perulangan while. Yang keempat looping for each, yaitu untuk perulangan for each. Yang kelima yaitu looping repeat until, yaitu untuk perulangan repeat until. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Contoh penulisan sintaks PHP yang benar adalah A. PHP echo tanda petik hello tanda petik titik koma tanda tanya kurung siku tutup. B. Kurung siku buka PHP echo tanda petik hello tanda petik titik koma kurung siku tutup. C. Kurung siku buka tanda tanya PHP tanda petik hello tanda petik titik koma tanda tanya kurung siku tutup. D. Kurung siku buka tanda tanya PHP echo tanda petik hello tanda petik titik koma. E. Kurung siku buka tanda tanya PHP echo tanda petik hello tanda petik titik koma tanda tanya kurung siku tutup. Jawabannya adalah E. Kurung siku buka tanda tanya PHP echo tanda petik hello tanda petik titik koma tanda tanya kurung siku tutup. Nah, di sini awalan dari sintaks PHP yaitu kurung siku buka tanda tanya PHP. Nah, untuk menampilkan hello itu digunakan sintaks echo tanda petik hello tanda petik dan diakhiri atau penutupnya yaitu dengan tanda tanya kurung siku tutup. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 4. Yang bukan merupakan tipe data dalam PHP adalah A. String, B. Caption, C. Integer, D. Float, E. Array. Jawabannya adalah B. Caption.
Nah, berikut adalah tipe data pada PHP. Yang pertama yaitu adalah string, yang kedua integer, yang ketiga float, yang keempat ada boolean, yang kelima array, yang keenam object, dan yang ketujuh adalah null. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 diberikan potongan program sebagai berikut. Dalam potongan program Pascal di atas, terdapat kesalahan coding pada A. Readline, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup, itu seharusnya readline, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup dengan hello world huruf besar. B. Readline, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup, itu seharusnya readline, kurung buka, hello world, kurung tutup, titik koma. C. Readline, kurung buka, tanda petik 1 sedang belajar Pascal, tanda petik 1 kurung tutup, titik koma, itu seharusnya readline, kurung buka, tanda petik 1 sedang belajar Pascal, tanda petik 1 kurung tutup. D. Readline, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup, itu seharusnya readline, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup, titik koma. E. Readline, titik koma, itu seharusnya readline dengan tanpa titik koma. Jawabannya adalah D. Readline, hello, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup, itu seharusnya kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup ditambah dengan titik koma atau diakhiri dengan titik koma. Nah, berikut adalah potongan program yang sudah benar. Jadi, readline, kurung buka, tanda petik 1 hello world, tanda petik 1 kurung tutup, dan diakhiri dengan titik koma. Dengan titik koma yang saya tandai dengan warna merah. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Aktivitas atau proses standar yang digunakan untuk membangun program kecuali A. Analisis kebutuhan atau spesifikasi, B. Desain, C. Coding, D. Pengujian, atau E. Pelaporan. Jawabannya adalah E. Pelaporan. Nah, adapun proses standar untuk membangun sebuah program, yaitu yang pertama adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah desain, kemudian coding, dan yang keempat adalah pengujian. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Contoh kode untuk membuat heading pada HTML adalah A. H4 text/H4, B. HD text/HD, C. EM text/EM, D. LI text/LI, atau E. UL text/UL. Jawabannya adalah A. H4 text/H4. Nah, untuk membuat sebuah heading atau subjudul digunakan elemen H1, H2, H3, H4, H5, atau H6, di mana kepanjangan H adalah heading. Untuk ukuran paling besar yaitu diawali dengan H1, kemudian sampai dengan H6, itu H6 adalah ukuran yang terkecil. Baik, kita lanjut ke nomor 8.
Penggunaan tag yang tepat untuk menampilkan link yang mempunyai href atribut adalah a href sama dengan tanda petik http test.com tanda petik kurung siku tutup ini adalah link. B href sama dengan tanda petik http test.com tanda petik kurung siku tutup ini adalah link. /a c href sama dengan http test.com tanda petik kurung siku tutup ini adalah link. /b d href titik 2 tanda petik http test.com tanda petik kurung tutup kurung siku tutup maksudnya ini adalah link, kemudian diakhiri dengan /a. Yang E yaitu href sama dengan http test.com sama dengan ini adalah link. /a. Jawabannya adalah B. Href sama dengan tanda petik http test.com tanda petik ini adalah link /a. Nah, kode tersebut berfungsi untuk menampilkan halaman lain dengan cara melakukan klik pada kata ini adalah link. Pada contoh ini ketika diklik maka akan menampilkan halaman dari situs test.com. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Bahasa pemrograman yang cocok untuk web design adalah A. Pascal, B. C++, C. CSS, D. PHP, E. Java. Jawabannya adalah C. CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan potongan coding di bawah ini. var A, B, C adalah string, titik, koma, begin A, titik 2 sama dengan 5, B, titik 2 sama dengan 4, C, A plus B. Hasil yang akan ditampilkan C adalah A, 4, B, 5, C, 9, D, 45, E, 54. Jawabannya adalah E, 54. Nah, di sini variabelnya yaitu A, B, dan C bertipe string. Jadi, jika digabungkan itu adalah 54. Jawabannya adalah 54. Baik, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru dari channel kami. Dan semoga bermanfaat dan menambah referensi tentang latihan soal SKB, penata komputer, tentang pemrograman. Baik, terima kasih.